Komiu, Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan orang tak dikenal menyerang dan membakar kendaraan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Polres Morowali menangkap 4 pengeroyok pria yang diduga mencuri di kawasan tambang nikel hingga meninggal dunia. Sebuah bendera raksasa dibentangkan di kawasan wisata pusat laut Kabupaten Donggala. Sekelompok orang tak dikenal membawa senjata tajam menyerang kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali, Sulawesi Tengah Jumat malam. Aksi ini dipicu tewasnya seorang pemuda yang diduga dikeroyok polisi dan petugas keamanan. Kericuhan di kawasan perusahaan tambang nikel yang terletak di Desa Labota, Kecamatan Bawadopi tersebut terjadi sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekelompok orang tak dikenal membawa senjata tajam seperti tongkat besi dan busur panah. Mereka sempat melakukan penjarahan di kawasan perusahaan dan membakar sejumlah kendaraan. Petugas kepolisian dan karyawan perusahaan yang berusaha menghentikan aksi tersebut malah menjadi sasaran pelemparan. Kerusuhan berlangsung hingga Sabtu dini hari. Situasi akhirnya terkendali setelah jumlah personel keamanan ditambah dari Satgas Mamovid dan Brimob. Ada sejumlah orang dengan membawa berbagai senjata tajam, tongkat besi dan busur itu melakukan aksi penyerangan dan penjarahan di dalam kawasan IMIP. Dalam kejadian tersebut, puluhan orang yang tak dikenal ini menyerang aparat kepolisian dan sejumlah karyawan yang hendak masuk pada shift 3 tadi malam. Dari kejadian tadi malam, para penjara itu membawa sejumlah banyak kabel gitu. Ada beberapa gulungan besar kabel yang sampai sekarang kami belum tahu berapa kerugian yang kami alami. Kemudian juga informasi yang kami dapat bahwa dari kejadian tadi malam polisi juga berhasil mengamankan sejumlah terduga penjara. Namun mengenai jumlah para penjara yang diamankan ini kami belum mengetahui ada berapa banyak yang berhasil diamankan. Polisi telah menangkap sejumlah pelaku kerusuhan. Polisi juga memeriksa intensif sejumlah saksi terkait kasus pengeroyokan yang memicu kerusuhan. Situasi di lokasi kejadian sudah kembali kondusif. Puluhan personel Polres Morowali disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya aksi susulan. Namun kemungkinan ada pihak-pihak lain yang menyusup ataupun mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satu yang kita ketahui adalah melakukan penjarahan, memasuki wilayah ini, mengambil barang-barang, bahkan melakukan tindakan anarkis. Kerusuhan ini picu tewasnya seorang pemuda berinisial MR yang dikeroyok oleh oknum polisi dan petugas keamanan perusahaan usai diduga mencuri di kawasan perusahaan tambang tersebut. Pengeroyokan terjadi di kawasan tambang Desa Labota, Kecamatan Bawadopi, Kabupaten Morowali pada 7 Agustus 2025. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Kepolisian Resor Morowali menetapkan 4 tersangka kasus pengeroyokan terhadap MR yang memicu terjadinya kerusuhan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Salah seorang dari keempat tersangka merupakan anggota Polda Sulawesi Tengah. Penetapan keempat tersangka setelah melalui pemeriksaan intensif terhadap 18 saksi oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Morowali Sabtu sore. Keempat tersangka diketahui masing-masing berinisial S, J, dan R yang merupakan satpam dan G merupakan polisi yang bertugas sebagai pengamanan khusus di PT IMIP. Selain menetapkan 4 tersangka,
Polres Morowali juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit mobil, selang sepanjang hampir 2 meter dan celana pendek milik korban. Polisi juga masih mencari sejumlah barang bukti. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Ditpropam Polda Sulteng. Jadi untuk proses tindak pidananya, penanganan perkara pidananya tetap berjalan. Nanti setelah penanganan pidananya berjalan, kemudian mungkin akan dilanjutkan proses penanganan kode etiknya. Jadi dua-dua tetap berjalan, namun tetap diprioritaskan adalah penanganan pidananya dulu yang berjalan. Polres Morowali terus mendalami kasus tersebut dan menyebutkan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Selain kasus pengeroyokan, polisi juga telah menangkap dan sejumlah pelaku penyerangan di kawasan PT IMIP. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif. Kerusuhan yang terjadi di kawasan PT IMIP Morowali terjadi Sabtu dini hari. Puluhan orang yang tak dikenal membawa senjata tajam menyerang petugas keamanan. Pelaku melempari petugas dengan batu dan membakar sejumlah kendaraan. Aksi ini dipicu oleh pengeroyokan yang menewaskan MR di pos keamanan Poltek PT IMIP di Desa Labota, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Izin Komandan melaporkan kegiatan pangan murah. Gerakan pangan murah terus dilakukan di berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Salah satunya Polres Poso bekerja sama dengan Badan Usaha Logistik alias Bulog Jumat siang. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang terus melonjak serta menekan laju inflasi. Warga senang bisa membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Selama ini, masyarakat mengeluhkan terjadinya lonjakan harga beras. Ratusan warga menyerbu gerakan pangan murah yang digelar di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Poso Pesisir dan Lage. Sebanyak 5 ton beras disalurkan masing-masing di Desa Malei, Kecamatan Lage. Setelah itu berlanjut di Desa Oiralulu dan Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Mereka sangat antusias dan memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Polres Poso yang telah melaksanakan gerakan pangan murah. Mereka berharap kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan secara rutin. Sembako tersebut bisa sampai di wilayah kami dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Dan harapan kami ke depannya lebih berkelanjutan. Karena apalagi kami, dusun kami ini sangat terpencil. Jadi harapan kami seperti itu. Polres Poso berharap kegiatan pangan murah setidaknya bisa membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga lebih murah di tengah lonjakan harga. Kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Poso, tapi serentak di seluruh kabupaten se-Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.